Halo anak-anak kelas 1, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Vergi berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar agama. Minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang hari-hari penciptaan ya. Oke, berapa hari Tuhan menciptakan alam dan semesta ini? Serta segala isinya. 7 hari? 5 hari? Jadi berapa dong? Oh, 6 hari ya, 6 hari ya. Hari ke-7 Tuhan berhenti bekerja ya. Dan hari terakhir siapa yang diciptakan? Manusia ya. Manusia Tuhan ciptakan itu sebagai makhluk yang paling istimewa. Kenapa Ibu Vergi? Saat yang lainnya Tuhan ciptakan dengan cara berfirman saja, manusia itu dibentuk sama Allah, kemudian dihembuskan nafas kehidupan. Nah, kenapa Ibu Vergi bilang manusia itu spesial, Ibu Vergi, atau istimewa? Apa yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya? Ya, betul. Salah satunya cara menciptakannya. Kalau yang lain Tuhan hanya berfirman atau berbicara saja, manusia Tuhan bentuk pakai tangannya sendiri, ya. Nah, selain itu anak-anak, manusia itu diciptakan Tuhan punya akal, ya, bisa berpikir, dan juga punya hati, punya perasaan. Nah, jadi itu yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lainnya. Oke, nah anak-anak, hari ini kamu akan belajar tentang bagaimana kita menghargai ciptaan Allah. Ya, anak-anak, hari terakhir Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu siapa? Adam. Dan juga manusia kedua siapa? Hawa, yang Tuhan ciptakan sebagai pelengkap atau yang menemani si Adam ya. Nah anak-anak, bumi dan segala isinya itu diserahkan sama manusia. Tuhan itu memberikan kita semua tanggung jawab ya. Apa Ibu Vergi tanggung jawab manusia terhadap alam semesta ini? Jadi ini dunia, alam semesta, serta isinya itu sudah diberikan sama manusia. Manusia itu harus bertanggung jawab terhadap seluruh ciptaannya. Iya, nah anak-anak, di dalam alam semesta ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang atau hewan. Ya. Nah, bagaimana cara kita menjaga setiap apa yang ada di alam semesta? Ingat ya, Tuhan memberi kita tanggung jawab untuk apa? Menjaga. Tuhan bilang kita boleh mengelola, makanya sekarang kita boleh ambil daun-daunan untuk dimasak, atau hewan untuk dimasak, itu boleh. Nah, tetapi Tuhan bilang kita harus menjaga dan merawat. Ya, bagaimana caranya? Nah, contohnya di hutan, anak-anak pernah lihat hutan? Pernah ya? Anak-anak tahu pohon-pohon di hutan itu tidak boleh sembarang dipotong. Kenapa Ibu Vergi? Iya, karena pohon-pohonan itu akan menghasilkan oksigen buat kita. Anak-anak tahu oksigen? Oksigen itu adalah yang kita hirup sekarang ini. Coba anak-anak semua tarik nafas. Bisa? Oh bisa. Nah itu yang dinamakan oksigen. Itu dari mana asalnya? Dari pohon-pohonan anak-anak. Bagaimana caranya Ibu Vergi pohon-pohonan bisa menghasilkan oksigen? Nanti anak-anak akan pelajarin di pelajaran IPA ya. Nah jadi anak-anak, Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya untuk apa? Dirawat sehingga kita bisa menggunakannya dengan baik. Nah kembali ke pohon tadi, kita tidak boleh potong sembarangan. Kalaupun kita potong, apa yang harus kita lakukan kemudian? Ya, kita perlu pohon Ibu Vergi untuk membuat segala sesuatu untuk kebutuhan kita. Papa punya kursi dari kayu, ya kan? Kita bangun rumah pakai kayu, ya kan? Ya, boleh tidak itu? Boleh. Tapi setelah kita potong pohon, apa yang kita lakukan? Dibiarkan begitu saja? Wah, sedih ya. Anak-anak tahu, hutan itu tempat hewan atau binatang tumbuh.
Ia hidup di sana, tumbuh besar di sana, mereka cari makan di sana. Kalau kita tebang semua pohonnya bagaimana? Hewan-hewan tidak punya rumah lagi. Sedih tidak? Iya, sedih. Nah, oleh karena itu saat kita mengambil pohon, contohnya menebang pohon, memotong pohon, apa yang kita lakukan setelah itu? Ditanam lagi. Ya, sehingga hutan kita tidak habis pohon-pohonnya. Ya, supaya kita masih memperoleh apa? Oksigen gitu ya. Nah, contohnya lagi bagaimana ya cara kita merawat hewan? Ibu Fergie mau tanya dulu siapa yang punya hewan peliharaan di sini? Punya? Oke. Nah, sekarang Ibu Fergie mau tanya bagaimana cara kamu merawat hewan peliharaan di rumah kamu? Bagaimana? Oh, dikasih makan. Iya, harus dikasih makan. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab ya, dikasih makan supaya tidak apa? Supaya tidak mati hewan atau binatang yang kita pelihara. Ya, dikasih apa lagi? Minum. Ya, kalau kamu punya hewan yang perlu dimandikan, dirawat, ya kan? Boleh tidak kita bertemu dengan kucing di jalan, terus kita tendang kucingnya? Aduh, sedih sekali. No, kira-kira Tuhan senang tidak ya? Tidak. Karena kita diberikan tanggung jawab untuk menjaga. Apakah tindakan menendang kucing di tengah jalan itu adalah tindakan menjaga? Bertanggung jawab? Tentu saja tidak. Ya, jadi kita manusia itu diberikan tanggung jawab untuk apa? Menjaga dan juga merawat. Ya, nah anak-anak, banyak sekali ciptaan Tuhan di dunia ini, di alam semesta ini. Coba sekarang kamu lihat di kiri dan kanan kamu. Ada tidak yang Tuhan ciptakan? Ada ya? Oke, nah anak-anak hari ini sudah tahu ya bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan ciptakan. Ya, tidak boleh seenak-enaknya. Lihat pohon, ada daunnya, ada bunganya, dipetik-petik. Boleh? No. Kita tanam tanaman, terus kita tidak siram. Tidak boleh. Kita harus jaga sampai hidup besar, berkembang biak, bertambah banyak. Ya. Nah, sekarang anak-anak Ibu Fergie kasih tugas ya. Tugas anak-anak adalah berfoto dengan salah satu saja ya, jangan banyak-banyak ya. Berfoto dengan salah satu ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kamu. Contohnya seperti ini. Atau seperti ini. Bisa ya. Jadi setelah anak-anak berfoto dengan salah satu ciptaan Tuhan, anak-anak upload di GCR ya. Oke. Jadi anak-anak, hari ini Bu Fergie mau ingatkan bahwa manusia diberikan tanggung jawab untuk apa? Menjaga alam semesta dan juga isinya, semua, merawatnya. Ya. Jadi kita tidak boleh asal-asalan petik-petik bunga. No. Tidak kasih makan hewan peliharaan yang kita pelihara, atau tidak kasih mandi, tidak kasih minum. No, tidak boleh. Ya. Oke, jadi jangan lupa tugasnya diupload di GCR karena ibu gurumu menunggu hasil pekerjaan kamu hari ini. Oke, semangat anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.